Amin Rais digugat kader Partai Umat karena bikin rusak organisasi. Guys, kayaknya Amin Rais harus melalui perjalanan politik yang lagi-lagi nggak mulus loh. Soalnya kabarnya kader Partai Umat dari pengurus daerah dan wilayah menggugat Amin Rais karena mengesahkan ADART seenak sendiri tanpa musyawarah dengan para kader. Menurut Herman Kadir, anggota Mahkamah Partai Umat, ternyata Amin Rais itu bikin ADART yang sangat otoriter dan semua kekuasaan jatuh ke Majelis Syuro, termasuk nggak ada pilihan ketua umum. Bahkan pengurus daerah Yogyakarta juga dikabarkan membubarkan diri akibat Amin Rais kelola partai demi kepentingannya sendiri. Gimana nih guys menurut kalian? Kok Amin Rais malah ngerusak partai gini ya? Dengan adanya Rakernas ini dan juga nanti dengan adanya gugatan perdata maupun ke PT UN ya. Apa harapannya Pak? Harapan saya supaya Majelis Syuro itu sadar lah. Ya, sadar. Dia yang membuat tagline itu. Tagline-nya jelas tuh, tegakkan keadilan, lawan kezaliman. Oke. Ya. Itu ingat tagline-nya itu. Kok di dalam prakteknya dia tidak seperti itu, tidak mau melakukan itu. Oke. Gitu. Artinya ini harus kasih pembelajaran. Kita bukan soal menang kalah ya, tapi memberikan pelajaran politik kepada senior kita, seperti Amin Rais. Berarti nanti tergugatnya Pak Amin Rais ya Pak ya? Pasti Amin Rais tergugat. Kalau di pengadilan negeri ya, kalau di petunnya itu ada Menkumham. Jadi di petunnya itu Amin Rais dan Menkumham. Iya. Oke. Kalau di pidananya itu DPP, ya, dan Majelis Syuro. Karena ada pemalsuan di situ. Oke. Ya, Artinya itu ya. Ya, terima kasih Pak Herman. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Prabowo tidak mungkin berjalan sigap dan cepat karena kakinya dijerat oleh Gibran Fuhufafa sejak hari pertama Pak Prabowo dilantik sebagai presiden. Sampai sekarang Fuhufafa tetap menjadi musuh dalam selimut. Misi pokok si Gibran adalah bagaimana melemahkan Prabowo dari dalam. Manusia Gibran Fuhufafa yang tidak punya kapasitas, tanpa integritas, dan nirmoralitas, dalam arti bermoral bejat, masih saja geleder-geleder, bagi-bagi susu, beras, dan lain-lain dengan menamakannya sebagai bantuan Wapres. Sesungguhnya ini sangat kurang ajar dan mungkin dalam hati si Gibran ini menganggap Pak Prabowo itu tidak cukup cerdas. Walaupun kalau Gibran jadi presiden, ya naudzubillah min dzalik, tentu menjadi presiden yang pekok, longa-plongo, lulak-lolok, ya, dan Jokowi tidak peduli sama sekali. Amin Rais ini orangnya, iya kan, banyak ngomong aja dia nih, ya kan, Amin Rais. Nah, jadi dia nggak pede karena waktu itu Partai PAN kecil suaranya. Jadi feeling saya dia nggak pede, maka dia perlu dukungan Gus Dur. Lalu dia ketemu sama Gus Dur. Gus Dur tidak datang dalam forum nggak datang pagi hari itu. Nggak datang. Jadi pagi-pagi dia udah bangun, ketemuin sama Amin Rais. Saya diceritain oleh teman-teman yang dampingi, kan antara lain yang dampingi itu apa namanya, Fuad Bashir. Jadi dia cerita bahwa dia ditunjuk oleh hasil rapat itu sebagai kandidat, ya kan. Tapi saya kan nggak bisa katanya. Gus Dur dulu gimana gitu. Jadi sebenarnya mesti Gus Dur ini yang lebih pantas, kira-kira gitu. Ya
harapannya itu jawabannya kira-kira gini, ya udah sampean aja, saya kan sakit. Nah, kan gitu. Harapan Amin Rais kira-kira jawab seperti itu. Iya. Faktanya Ternyata jawabannya nggak begitu. Ya sudah kalau gitu, ya kan? Ya saya siap. inilah di luar perkiraan Amin Rais, Bro. Sudah kalau gitu ya, saya siap gitu loh. Nah, jadi ya, kira-kira salaman gitu loh. Begitu selesai. Amin Rais mau nggak mau harus menjalani. Karena dia udah ketua MPR. Oke. Sedangkan Gus Dur kan belum jadi apa-apa. Betul. Nah, dan sejak sebelumnya pun ada diskusi sama saya, Ya. sama Pak Ketua DPA waktu itu Pak Ahmad Tirto Sudiro, ada juga Akbar Tanjung, Amin Rais, ada Malik Pajar, kami berembuk. Nah, Pak Amin Rais itu kepingin jadi Ketua DPR. Jadi dia sebagai tokoh reformasi mau jadi Ketua DPR. Akbar Tanjung bilang, oh nggak bisa, kan partai terbesar kan Golkar. Jadi ya Golkar Ketua DPR gitu. Nah, maka komprominya itu Amin Rais jadi Ketua MPR. Oke. Nah, jadi ada latar belakangnya sebelum Iya, itu, iya, seminggu iya. sebelumnya. Kenapa Amin bisa jadi ketua MPR? Ketua MPR. Nah, jadi kalau dia itu tokoh reformasi gitu ya, bayangan saya dari awal, ngapain jadi ketua MPR? Oh, udah jadi presiden dong. Targetnya itu. Iya targetnya. Nah caranya jadi calon presiden bagaimana? Ya, jangan jadi ketua MPR. Misalnya biar Gus Dur jadi ketua MPR kalau dia politiknya canggih gitu. Coba kalau Gus Dur jadi ketua MPR, ketua DPR-nya Akbar, dia mau jadi apa? Jadi presiden. Iya. Bahkan bisa misalnya taktiknya kayak Gus Dur, ajak Megawati jadi wakil. Iya. Selesai urusan Rekonsiliasi. Presidennya Amin Rais, wakilnya Megawati. Kira-kira untuk kepentingan bangsa mau. Gus Dur ketua MPR. Gus Dur ketua MPR. Ketua Umum PBNU. Tapi itu tidak terjadi karena Amin Rais, ya kan, ngotot mau jadi ketua DPR, tapi alternatifnya karena Akbar nggak mau, ya udah jadi ketua MPR. Dan beliau mau. Nah, sesudah rapat dengan Pak Habibie itu, maka dia mau tidak mau harus konsultasi dengan Gus Dur, Iya. yang belum jadi apa-apa. Iya. Yang ditawarin, ya ditanya, mestinya sampean ini begini. Ya udah kalau begitu, oke saya siap. Iya. Dan itu tidak ada yang bisa nahan Gus Dur atau memberikan Nggak Gus bisa. kasih Amin Rais saja gitu kan? Nggak ada. Nah sesudah itu Gus Dur langsung minta waktu ketemu Megawati, nawarin Megawati jadi wakil. Cepat sekali selesai. Seperti ide Prof. Jimli tadi kan? Lah, iya. Akhirnya rekonsiliasi. Rekonsiliasi juga. Jadi wapres dia gitu.